Siang Bu. Selamat siang. Ya, izin Bu, ini saya ada wawancara untuk pimpinan atau kepala sekolah. Jadi, pernahkah Ibu ambil keputusan? Ya, pernah. Pernah ya Bu ya. Apakah posisi Ibu sebagai penentu keputusan? Ibu ambil sebagai apa? Sebagai kepala sekolah, guru? Ya tentunya sebagai kepala Sebagai sekolah. kepala sekolah ya. Karena saya kepala sekolah. Apakah ada pada saat pengambilan keputusan ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Ibu ngambil keputusan, apakah keputusan yang Ibu lakukan sudah dipertimbangkan itu benar? Terlebih dahulu? Ya, dalam pengambilan keputusan kan harus ada dasar kita. Ya tentu saja dalam pengambilan keputusan itu harus ditinjau dari kebenarannya, kesesuaiannya, kemudian kebergunaannya terhadap apa yang kita ambil keputusan tersebut. Contohnya Bu, keputusan apa yang kira-kira sama-sama benar, tapi yang harus Ibu putuskan itu satu? Kasus apa kira-kira yang pernah Ibu merasa jadi seperti dilema untuk memutuskannya? Contohnya Bu, yang pernah Ibu alami. Contohnya seperti kita memutuskan terkait dengan siapa yang mau akan menghandle terkait dengan banyaknya jam untuk sertifikasi. Nah, ini pernah saya alami. Apakah hal-hal yang Ibu lakukan, prosedur apa yang Ibu lakukan, tahap-tahap Ibu ngambil keputusan itu, apa yang Ibu lihat dulu, yang Ibu kaji dulu kan, memutuskan siapa yang untuk mengambil jam pelajaran sertifikasi kan Bu? Ya, apa yang Ibu lakukan pertama sekali? Pertama sekali yang saya tinjau untuk mengambil keputusan dalam menentukan jam sertifikasi tentu saja kesesuaian terkait dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, itu yang pertama, sesuai enggak dia, cocok enggak dia dalam hal mengemban tugas tersebut. Nah, kemudian baru saya putuskan. Apakah ada tantangannya Bu? Ya tentu saja ada. Iya, gimana tantangannya pada saat pengambilan keputusan itu? Apa yang membuat jadi bertentangan atau yang benar gitu, yang Ibu rasa? Yang tantangannya itu tentu saja terkait dengan guru yang tentu saja dalam keputusan itu pasti ada yang tidak sesuai dengan keinginannya si guru tersebut, karena kan dalam penentuan jam sertifikasi ini ada beberapa guru yang terlibat di situ. Jadi otomatis yang tidak kita putuskan sesuai dengan keinginannya, tentulah itu menjadi bertentangan dengan kita. Ini, jika masalah itu ada, apakah Ibu langsung menyelesaikannya atau butuh waktu, atau apakah ada jadwalnya Ibu tentukan, atau siapa yang ikut terlibat dalam pengambilan keputusan Ibu? Dalam pengambilan keputusan itu tentu saja untuk kita dapat menyelesaikannya dengan benar atau cocok atau sesuai, tentu saja kita perlu memikirkannya. Jadi dalam pemikiran ini tentu saja butuh waktu. Dalam hal ini kita tangguhkan beberapa hari, kemudian kita libatkan terkait dengan orang yang mau kita ambil keputusan, bagaimana kira-kira pendapatnya terkait dengan ini, bagaimana cocoknya, misalnya bagaimana enaknya, bagaimana tidak bermasalahnya, sehingga baru kita putuskan supaya bisa tidak mengganggu satu dan lain untuk kelancaran daripada apa yang menjadi kebutuhan kita. Adakah orang yang, kalau bisa disebutkan, siapakah yang membantu Ibu? Adakah orangnya atau faktor apa yang mempermudah Ibu mengambil keputusan? Tentu saja karena saya kepala sekolah, saya kan punya wakil. Ya wakil lah saya tanya, ya
kan. Kemudian yang bersangkutan yang bisa diajak bicara, yang kira-kira dia bisa objektif menyikapinya ini. Jadi Bu, selama Ibu memutuskan segala sesuatunya, pembelajaran apa yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan? Dalam hal tersebut saya mendapat pembelajaran terkait dengan bahwasannya kebijakan kita itu dapat menentukan kesenangan atau keberpihakan kita terhadap seseorang untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Ya, Bu. Cukup bagus Bu. Saya kira Ibu dalam mengambil keputusan semuanya sudah sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah, dan ada kolaborasi juga tadi. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Selamat siang ya Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu. Selamat siang, Iya, izin Bu. Saya dari SMP Negeri 1 Kuala Selatan. Ingin melakukan wawancara dengan kepala sekolah di sekitar lingkungan saya terkait tugas guru penggerak ini Bu. Oke, iya silakan. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Boleh diperkenalkan sebentar Bu? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Agus Sartika Silaban. Saya adalah kepala sekolah di SMK Negeri 2 Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Demikian Pak. Ya, terima kasih Bu perkenalannya. Saya mau tanya, apakah Ibu pernah menghadapi suatu kasus di sekolah? Kita ambil aja kasus yang paling rumit menurut Ibu. Oh, begini ya Pak, dengan boleh tahu panggilannya dari Pak Albedo ya? Iya. Oke, begini Pak. Bicara tentang sekolah Pak tidak pernah berhenti dari kasus. Artinya Pak, kasus demi kasus itu banyak sekali Pak. Seperti itu ya Pak. Iya. Bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda untuk kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan yang saling bertentangan, gitu Bu? Atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, artinya begini ya. Yang saya tangkap dulu ya Pak. Artinya ketika ada kasus dilibatkan adanya rasa sulit untuk memutuskan seperti Pak, dengan banyak pertimbangan, mungkin si A ini benar ataupun si B ini benar, seperti itu ya Pak. Iya Bu. Jadi yang harus saya lakukan pertama sekali adalah Pak, mengumpulkan informasi yang terkait dengan kasus ini. Kemudian saya menganalisisnya dulu Pak, menganalisis tingkat kebenaran atau tingkat kebutuhan mana yang lebih prioritas, seperti itu Pak, sebelum saya mengambil keputusan nantinya. Jadi langkah-langkah yang Ibu tadi apa, kalau bisa dirinci Bu, dalam satu apa? Satu, saya mengambil informasi dulu Pak, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, ya kan, yang berkaitan dengan kasus ini. Kemudian setelah saya kumpulkan informasi ini, saya analisis Pak, informasi ini yang berkaitan atau yang mendukung nantinya untuk pengambilan keputusan di akhir. Di akhir, seperti itu. Hal apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan? Tantangan apa? Tantangan ya Pak, yang paling berat dalam sebuah kasus itu adalah keputusan. Itu yang paling berat, memutuskan. Ya. Karena gini Pak, yang memberatkan itu adalah apakah nanti keputusan yang kita ambil itu benar ataupun salah. Kalau benar untung-untung ya kan Pak, tapi kalau salah ini akan menjadi dilema kedua setelah dilema yang pertama. Jadi akan lebih rumit, seperti itu. Di pengambilan keputusannya Ibu ya? Iya, Oke. Jika ada masalah tertentu, apakah Ibu punya waktu atau jadwal tertentu untuk memutuskannya atau diselesaikan saat itu juga? Oh tentu, kita menganalisis sesuai dengan kasusnya Pak. Mungkin. Jadi tergantung kasusnya ya? Iya, tergantung kasus, iya. Jadi kalau ada kasus yang agak rumit, mungkin Ibu butuh waktu ya? Jelas. Kalau yang bisa diselesaikan secara langsung, bisa. Jadi ada dua waktu yang Iya benar. tergantung situasi dan kondisi. Iya. Apakah ada yang terlibat kira-kira dalam memutuskan suatu keputusan? Adakah orang yang Ibu ajak terlibat atau faktor-faktor apa yang memungkinkan Ibu mengambil keputusan dengan tepat? Lagi-lagi Pak, dalam sebuah kasus, apalagi di sekolah ya Pak, kita tidak bisa berjalan sendiri. Iya. Kita harus melibatkan tim. Jadi ada kolaborasi di dalamnya, seperti itu Pak.
untuk sebagai sumber informasi dari pengembangan kasus ini. Jadi saya tidak bisa putuskan sendiri. Jadi tergantung apa dulu nih kasusnya Pak. Misal ya Pak, saya ambil contoh. Kalau dia kasus dalam pembelajaran, misalnya guru tidak masuk kelas, tentu yang saya libatkan itu adalah wakil kesiswaan bagian kurikulum, ataupun guru yang sedang berpiket, guru harian, ataupun ketua kelas dari kelas yang bersangkutan, seperti itu. Jadi memang harus ada kolaborasi di dalam satu tim, begitu Pak. Jadi di setiap pengambilan keputusan yang Ibu lakukan, hal apa yang Ibu bisa petik atau yang bisa Ibu bagikan kepada ya mungkin calon-calon guru yang lain yang ingin jadi kepala sekolah? Pengambilan keputusan Ibu itu apa yang membuat nilainya lebih dari yang lain? Tentunya mengarah kepada pertimbangan nilai kebajikan ya Pak. Jadi ya, nilai kebajikan yang universal artinya gini, kita membuat suatu keputusan jangan asal, namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai, jangan ada yang dirugikan. Artinya harus, kalau bisa ya Pak, ada sebuah kasus keputusan diambil jangan merugikan siapapun. Seperti itu. Jadi harus memang melibatkan, kalau boleh seperti sistem win-win solution ya Pak. Saya senang, Anda senang, seperti itu. Tapi bukan berarti berusaha menyenangkan yang lain. Oh tidak. Iya, kalau gitu keputusannya jadi salah dong. Iya, tentu tidak. Pokoknya Pak. Win-win solutionnya harus ada. Jadi seperti ini Pak Albedo, kita ambil sebuah kasus, nah kita kembangkan kasusnya seperti ini. Ini kasus saya pribadi, kalau boleh cerita, ya di sekolah saya ada seorang guru ini akhir-akhir ini mengalami masalah gangguan mental karena adanya memang masalah dalam keluarga, sehingga si guru ini tidak bisa mengendalikan emosi, bahkan sering marah-marah di kelas. Dan satu orang pun guru tidak berani menegur. Jika dia datang ke lingkungan sekolah, duduk di meja piket, hanya duduk saja mengobrol, tidak masuk kelas. Dan tidak seorang guru pun yang berani menegur. Dengan apa? Karena memang si guru ini akan balik marah begitu. Namun ini kan tidak boleh dibiarkan begitu saja ya Pak. Ya kan? Jadi ini harus perlu juga kita analisis begitu Pak. Tergantung pada kebutuhannya. Kalau melibatkan kepada anak, nah gini Pak, saya harus melibatkan kurikulum dalam hal ini. Artinya dia kan ada di bawah naungan kurikulum. Nah, kurikulum akan secara langsung menegur ini. Kemudian melibatkan kepada guru piket. Nah, guru piket ini nanti yang tahu kondisi sekolah, ya kan Pak? Ini yang akan keliling mengontrol apakah guru masuk atau tidak. Nah, atau bahkan kita juga bisa melibatkan perangkat kelas, contohnya ketua kelas. Nah, kita bisa buat peraturan begini. Kalau nanti gurunya masuk atau tidak, apa yang diajarkan, apa tujuan pembelajarannya dijabarkan atau tidak, ini juga bisa sebagai sumber informasi kepada kita. Nah, itu jadi tidak bisa bekerja sendiri, tentunya harus melibatkan beberapa juga pertimbangan dan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan yang saya maksud begini Pak, kalaulah saya hanya untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan profesionalisme seorang guru, tentunya kan si guru sudah saya pecat dong, karena memang seorang guru itu harus sehat secara mental, jasmani dan rohani begitu ya Pak. Nah, si guru ini sekarang secara mentalnya sudah tidak sehat, namun juga tidak serta-merta saya harus memecat begitu saja. Ada sebuah nilai kebajikan yang memang harus saya terapkan dalam hal ini. Contohnya Pak, saya harus mempertimbangkan dulunya dia kan tidak seperti itu Pak. Kemudian ada muncul belas kasihan di hati saya Pak, yang memang begini, berdasarkan informasi yang saya dapat, kalau lah saya pecat ini guru, sumber penghasilannya tentu berhenti kan Pak, tidak ada. Sementara yang saya tahu dari informasi yang saya peroleh, uang makan ataupun kebutuhan si guru ini dan untuk anaknya, dia sekarang sudah jadi single parent, dari gajinya ini begitu Pak. Jadi ada pertimbangan. Ya, jadi ada pertimbangan. Jadi inilah yang saya maksud adalah saya harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya seperti itu Pak. Itu contoh kasus yang memang saya hadapi. Iya, bagus sekali Bu. Sepertinya Ibu sudah sangat berpengalaman dalam memutuskan sesuatu. Tidak terlalu Pak Albedo, tetapi saya berusaha menerapkan yang baik saja. Iya, lengkap juga dengan prosedurnya sudah Ibu laksanakan dengan baik sekali sepertinya saya rasa itu. Dan yang bisa saya simpulkan, Ibu terlebih dahulu harus memutuskan benar atau benar ya. Apakah itu benar? Kalau benar lawan salah, mungkin Ibu bakal berhenti langsung bisa memutuskan sesuatu ya. Mungkin. Ini mungkin karena benar dengan rasa kasihan dan keputusan yang benar, akhirnya sudah memutuskan. Jadi Ibu pertimbangannya Ibu ambil nilai kebajikannya. Ya sangat tepat sekali saya rasa. Ya sekian dulu wawancara kita Bu terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi kepala sekolah adalah orang yang sangat tepat untuk kami wawancarai dalam pengambilan keputusan. Oke,
jadi terima kasih banyak buat waktunya. Ya, sama-sama Pak. Nah, lain kali kalau saya datang masih diterima kan? Boleh Pak, silakan Pak, boleh. Anytime kita ready ya Pak. Oke, terima kasih banyak Bu, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa Pak. Berhasil ya Pak. Sehat-sehat Bu, sampai jumpa. Salam dan bahagia. Sama-sama Bu. Siap.